Halo guys, selamat datang lagi di channel Tria Sumara Finance, channel yang membahas tentang step-step saya menjadi seorang expertise atau ahli dalam bidang accounting, audit, dan pajak. Oke, melanjutkan hafalan yang hari kemarin ya. Untuk sesi ini, sesi materi akuntansi biaya yang bersumber dari buku modul CAFP terbitan IAI. Dan disclaimer, video ini hanya untuk bersama pribadi saya, tidak untuk tujuan komersial ataupun tujuan keuntungan lainnya ya. Baik, untuk PDF untuk perbandingan apa yang saya hafalkan nanti saya tampilkan di sini, dan langsung saja ya. Seperti biasa kita tutup mata untuk membuktikan hafalan saya dan pemahaman saya. Baik, melanjutkan materi yang kemarin ya, akuntansi biaya itu kemarin membahas tentang klasifikasi biaya berdasarkan fungsi perusahaan sudah, kemudian aktivitas ya. Berarti ini kita aktivitas, kemudian objek biaya ya. Objek biaya itu biaya langsung tidak langsung ya kemarin itu. Kemudian kita akan membahas tentang fungsi klasifikasi biaya berdasarkan waktu pembebanan ya. Jadi tujuan dari klasifikasi biaya ini ya berdasarkan waktu pembebanan itu adalah untuk ya membandingkan beban dan pendapatan dengan prinsip perbandingan, di mana dan juga untuk mengukur laba perusahaan secara periodik. Kemudian jenis biaya yang masuk dalam klasifikasi ini itu ada dua ya guys. Yang pertama biaya produk, dan yang kedua ada biaya periodik. Saya jelaskan yang biaya pertama, yaitu biaya produk adalah seluruh biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan, memperoleh, dan memproduksi suatu produk. Kemudian biaya produk pada perusahaan manufaktur adalah biaya yang dikeluarkan untuk memproses bahan mentah menjadi produk jadi hingga produk tersebut dapat dijual ya. Kemudian biaya produk itu terdiri dari tiga elemen. Yang pertama ada biaya bahan, kemudian biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Di mana hal tersebut sesuai mirip dengan itu ya, biaya produksi ya guys, di klasifikasi yang pertama yang kemarin kita sudah bahas. Itu kan tiga elemennya itu juga disebutkan di sini. Yang mana biaya-biaya itu tiga elemen itu tadi nanti akan diproses untuk menjadi barang jadi. Kemudian perjalanan ya, biaya produk itu pertama itu dari biaya persediaan bahan baku, kemudian nanti melalui biaya persediaan produk dalam proses, dan yang terakhir itu akan berakhir di biaya persediaan produk jadi. Sehingga karena tadi ya biaya persediaan, maka biaya produk itu juga disebut sebagai biaya persediaan, atau disebut juga sebagai persediaan itu inventoriable cost. Maaf agak lama ya guys, agak lupa saya. Inventoriable cost contohnya seperti kertas karton yang digunakan untuk memproduksi karton kemasan gitu. Kemudian yang kedua ada biaya periodik. Biaya periodik adalah biaya yang tidak termasuk dalam biaya produk ya, jelas ya, karena beda nama maka tidak termasuk di dalamnya. Yang mana biaya periodik ini nantinya itu akan diperhitungkan bersama dengan pendapatan penjualan dalam laporan laba rugi berdasarkan periode terjadinya. Ya mungkin nanti sistemnya biaya produk periodik itu nanti akan dikurang sebagai pengurang dari pendapatan penjualan ya. Di laporan laba rugi kan itu seperti itu, ada pendapatan, ada beban, nantinya dikurangi jadi laba atau rugi gitu kan. Kemudian selanjutnya itu biaya periodik itu terdiri dari dua jenis biaya, ada biaya pemasaran dan biaya administrasi umum. Kenapa? Karena kedua biaya tersebut tidak terlibat langsung dalam fungsi atau proses produksi. Yang mana ini
kita kembali ke yang hafalan kemarin ya. Biaya pemasaran dan biaya administrasi umum termasuk dalam bagian biaya non produksi pada klasifikasi pertama. Poin pertama yaitu klasifikasi berdasarkan fungsi perusahaan. Oke, kita lanjutkan ya. Namun tadi kan biaya periodik itu tidak terjadi kan pada saat fungsi produksi, namun terjadinya itu pada saat pendapatan penjualan itu pada saat penjualan dilakukan, sehingga biaya periodik ini tetap dicatat atau dilaporkan dalam laporan laba rugi pada saat terjadinya proses pendapatan penjualan. Nah, sehingga karena tidak ada hubungannya dengan biaya persediaan ya, maka biaya produk itu tidak dapat dimasukkan ke dalam biaya persediaan, sehingga disebut sebagai non-inventoriable cost. Contohnya seperti biaya apa ya, listrik ya, mohon maaf, biaya pemasaran, biaya iklan ya, kemudian dan lain sebagainya ya, saya lupa guys. Tapi kalau nggak salah kita merujuk pada biaya tidak non produksi itu berarti biaya iklan, biaya penjualan, biaya gaji, biaya kantor ya, dan lain sebagainya. Sekian hafalan hari ini ya. Saya ucapkan terima kasih untuk subscriber atau penonton pada hari ini. Bisa untuk mendiskusikan suatu hal bisa ditulis di kolom komentar ya. Saya ucapkan terima kasih pada IAI.